Perkenalkan, nama saya Victor Ebeno, NIM 203 2022 0027. Yang pertama, pengertian teori. Teori sosial adalah kerangka kerja analitis atau paradigma yang digunakan untuk mempelajari dan menafsirkan fenomena sosial. Teori sosial merupakan bagian dari sosiologi yang mencakup berbagai konsep analitis, metode interpretatif, dan pendekatan penelitian. Teori sosial menjelaskan, mengargumen, mengemukakan hipotesis, dan berspekulasi tentang hakikat manusia dan kehidupan sosial manusia. Teori sosial membahas konteks sosial dari tindakan manusia dengan alasan bahwa cara kita bertindak dan keyakinan kita dihasilkan sebagian oleh struktur sosial. Yang berikut latar belakang teori sosial modern. Teori sosial modern muncul sebagai respon terhadap perubahan-perubahan sosial yang lebih kompleks dan dinamis yang terjadi di masa Perang Dunia, globalisasi, dan postmodernitas. Perubahan-perubahan ini menimbulkan berbagai isu dan tema sosial seperti gender, ras, etnisitas, kelas sosial, agama, budaya populer, media massa, lingkungan, teknologi, dan lain-lain. Teori-teori sosial modern cenderung berfokus pada aspek mikro atau interaksional dari masyarakat dan fenomena sosial. Teori-teori ini mencoba menjelaskan bagaimana individu atau kelompok sosial berinteraksi satu sama lain dalam situasi-situasi sosial tertentu. Berikut teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme struktural atau juga dikenal sebagai teori struktural fungsional adalah sebuah teori sosial murni dari sosiologi. Teori ini mengenai pandangan bahwa masyarakat terbentuk dari berbagai macam sistem dan faktor yang membentuk masyarakat terhadap sebagai suatu keutuhan. Teori struktural fungsional pada awalnya berasal dari pemikiran Durkheim yang dipengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte dan Herbert Spencer. Teori fungsional struktural merupakan salah satu teori sosial murni yang memiliki pengaruh besar dalam lingkungan ilmu sosiologi. Hal ini karena teori fungsionalisme berfungsi sebagai teori yang dapat menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat. Dalam teori fungsionalisme, masyarakat dianggap sebagai organisme biologis terdiri dari organ-organ yang saling berkesinambungan agar organisme tersebut tetap hidup. Teori konflik sosial. Teori konflik sosial adalah teori yang menyatakan bahwa konflik adalah bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial. Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional yang sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Konflik sosial dapat terjadi antara individu atau kelompok tertentu dan dapat berupa konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas sosial, konflik politik, bahkan konflik internasional antar bangsa dan negara. Konflik menjadi bagian dari gejala sosial yang selalu hadir dalam kehidupan manusia. Sifatnya inheren, artinya konflik akan terus terjadi setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat menjadi arena atau tempat konflik atau pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh karena itu konflik sosial menjadi gejala yang selalu ada dalam setiap kehidupan sosial. Berikut pemikiran Talcott Parsons dan George Homans. Yang pertama, teori agil. Talcott Parsons, adaptasi sistem sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memenuhi kebutuhan material. Yang kedua, goal attainment atau pencapaian tujuan. Setiap sistem sosial harus menetapkan tujuan dan berusaha mencapainya. Yang ketiga, integration atau integrasi. Masyarakat harus menjaga keterpaduan antar bagian-bagiannya untuk menghindari konflik yang merusak stabilitas sosial. Yang berikut, latensi. Sistem sosial perlu mengatur pola budaya dan nilai-nilai untuk menjaga keberlanjutan dalam jangka panjang. Yang berikut pemikiran George Homans, teori interaksi sosial. Homans mengembangkan konsep teori
pertukaran sosial melalui prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Dia melihat interaksi sosial sebagai rangkaian transaksi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional mengenai biaya dan hadiah, serta berdasarkan norma dan harapan sosial yang berlaku. Namun teori ini bukan hanya berbicara tentang transaksi yang bersifat ekonomi, tetapi juga bagaimana relasi sosial, misalnya persahabatan, kerjasama, atau solidaritas, berfungsi dengan cara yang mirip dengan prinsip pertukaran. Interaksi ini terjadi dalam berbagai level, dari hubungan antar individu hingga hubungan kelompok sosial yang besar. Yang berikut persamaan dan perbedaan setiap teori. Teori fungsionalisme dan teori konflik sosial adalah dua pendekatan utama dalam sosiologi yang memiliki pandangan yang berbeda dalam menjelaskan dinamika masyarakat. Keduanya mencoba memahami bagaimana masyarakat bekerja, tetapi dengan cara yang sangat berbeda. Persamaan teori fungsionalisme dan teori konflik sosial. Pertama, fokus pada struktur sosial. Kedua teori ini memperhatikan struktur sosial secara keseluruhan. Fungsionalisme melihat masyarakat juga melihat struktur sosial, tetapi lebih fokus pada ketegangan dan konflik yang ada dalam sistem sosial. Yang kedua, peran institusi dalam masyarakat. Kedua teori memandang bahwa institusi-institusi sosial memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan interaksi dalam masyarakat. Fungsionalisme berfokus pada bagaimana institusi ini menjaga kestabilan dan keteraturan, sedangkan teori konflik menganggap institusi sebagai tempat di mana kekuasaan dan ketidaksetaraan muncul dan dipertahankan. Yang ketiga, pemahaman masyarakat sebagai sistem. Meskipun dengan pendekatan yang berbeda, kedua teori ini melihat masyarakat sebagai sistem yang lebih besar. Fungsionalisme menggambarkan masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berfungsi dan mendukung stabilitas, sedangkan teori konflik melihat masyarakat sebagai sistem yang terstruktur hierarkis dengan kelompok-kelompok yang saling bersaing untuk mendapat kekuasaan dan sumber daya. Perbedaan teori fungsionalisme dan teori konflik sosial. Fungsi masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang terorganisasi dan stabil, di mana berbagai elemen atau institusi sosial berfungsi untuk menjaga keteraturan dan stabilitas sosial. Fungsionalisme menekankan konsensus dan kerjasama antar individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mencapai keseimbangan. Teori konflik sosial, masyarakat dipandang sebagai arena konflik antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dan kekuasaan yang berbeda. Teori konflik menekankan ketidaksetaraan dan eksploitasi yang ada dalam masyarakat, terutama antar kelas sosial, kelompok dominan, dan terpinggirkan. Yang kedua, pandangan terhadap perubahan sosial. Perubahan sosial dianggap sebagai proses yang lambat dan bertahap yang terjadi untuk mempertahankan keseimbangan dalam masyarakat. Perubahan sosial dianggap diperlukan untuk mengadaptasi masyarakat terhadap kondisi baru, tetapi juga harus terjadi dengan cara yang tidak merusak stabilitas sosial secara keseluruhan.